Ikut aja saya, Bu, terserah aja saya. Punya Bu J aja Kak, Bu J. Boleh Bu, terserah aja. Ya, sip aja kita lah, semua lah. Ya. Bungkus sudah. Silakan notulen yuk, Bu Raya Kak. Notulen Bu Raya dulu, Bu Raya. Ya, apa? Notulen kita langsung rangkai-rangkai di sini dulu menggunakan Word, ya kan? Belum stop dulu lah. Aku di kada kawa kada kawa itu nggak bisa share screen. Hah? Oh, ini berarti ulun Kak. Takutnya di jalan nih oleh lagi di luar. Kalau punya lo nanti itu untuk programnya kan memang sudah berjalan dan sudah terlihat tuh. Gimana pengaruhnya dengan anak-anak, jadi enak kita menjelaskannya. Ya, siap, bujur tuh. Dan akhirnya kami itu ketika kami kan satu atap tuh, ketika SD melihat kami itu kayak gitu, akhirnya ikut. Terdampak. Iya, berdampak. Mereka SD pun ikutin kami. Ya. Dampak positif. Jadi kepala sekolahnya datang tanya gimana programnya gitu. Nah, langsung kami sosialisasi dengan SD. Jadi sekarang itu SD pun sudah terpengaruh gitu oleh apa tadi nama programnya, Bu? Zero Waste, Bu. Zero Waste, Bu. Gerakan mengurangi penggunaan plastik di lingkungan sekolah. Gerakan mengurangi penggunaan plastik di lingkungan sekolah. Ya. Tunggulah. Kawanan Kausar tuh raminya. Kedengeran kah? Raminya Kausar dengan teman-teman tuh. Lain, ini di kos teman nah. Gak apa-apa aja, Bu, lanjut aja. Apa aja, Bu, santai aja. Lu Santai kira aja. Kausar. Di Banjar, di Banjar sih, Din. Di Banjar. Santai, Bu. Apa nih pertama nih dulu isinya kadang melihat Bang tugas orang nih. Latar belakang ke apa? Yang pertama tuh apa nama kegiatannya kan, tuliskan judul deskriptif singkat untuk program atau kegiatan, kemudian berikan ringkasan umum programnya. Jadi misalnya programnya apa, terus program ini adalah program misalnya masuk dalam apa tadi, intrakurikuler kah? Intrakurikuler. Yang memiliki tujuan untuk apa gitu. Berarti nomor 2 lah. Masih tetap nomor 1, dia kan apa, habis itu bagaimana. Ada melihat Bang nih. Nomor 1 tuh apa? Nomor 1 apa, terus bagaimana, habis itu mengapa. 3 itu apa, bagaimana, mengapa. Ada pertanyaannya apa, Bu? Kada melihat lagi nah. Nikah. Tunggulah. Akan menentukan jenis kegiatan program. Jenis program, jenjangnya ya? Jenis program. Jenjang kelas. Ya kan? Yang pertama itu jenis programnya, kemudian yang kedua jenjang kelas yang ingin menjadi targetnya. SMP kalau ini tadi, Bu. Iya, SMP Pak, semua kelas. Ya. Jenjang kelas itu target program. Berdampak semuanya SMP. Ya.
Kemudian tentang apa? Tentang programnya ini Bu Uje. Programnya itu maksudnya tentang tuh gimana? Misalnya program gerakan mengurangi penggunaan plastik ini adalah kayak gitu nah. Oh, Ya, deskripsinya. deskripsi adalah sebuah program ntar dulu ya, Iya, iya. membuka grup Anu kami. dulu Bu Uje, ini tadi kan kita sudah tentukan kalau intrakurikuler mungkin kalimatnya bisa dimulai dengan adalah sebuah program intrakurikuler yang memiliki tujuan untuk Ya apa itu kan di atas, untuk mengurangi penggunaan plastik gitu. ya? Untuk Dengan target ya. dengan target Anak-anak SMP, nenek-nenek. ya. SMP Nadatul Ulama Kota Palangkaraya. Implementasinya Yaitu tadi siswa pihak sekolah melakukan kerjasama dulu. Melakukan kerjasama dengan dinas dengan kebersihan ya Bu. Dengan kantin, dengan orang tua dan kantin Kantin sekolah. sekolah. orang tua dan kantin sekolah. Kantin sekolah, ya. Kemitraan ya. Bu, santrinya dihapus. Santri dihapus. Enggak, iya. Nah, kantin sekolah. Kantin sekolah. Melakukan kerjasama atau kemitraan dengan Orang tua dan kantin sekolah. oh ya 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 ya. Nah, setelah itu seluruh warga sekolah. Nah, juga diwajibkan untuk nanti diperbaiki lagi lah. Ya. Untuk membawa botol minum, gelas, dan tempat makan masing-masing dikarenakan kantin sekolah sudah tidak menyediakan plastik atau kemasan makanan sekali pakai. Kemasan makanan sekali pakai. Kemasan makanan sekali pakai. Bu J, mau tanya dong, nih kayaknya menarik nih kegiatannya nih. Ini kan untuk siswa nih ya. Untuk guru-gurunya berarti bawa juga nih berarti ya? Iya, wajib semua. Misalnya nih ada kegiatan di luar nih, misalnya pertemuan kepala sekolah lokasinya di SMP Nahdlatul Ulama, itu gimana tuh menerima tamu-tamu itu Bu J? Tamu-tamu kita sudah langsung menyediakan tempat-tempat sendiri, Bu. Misalnya ada tamu, kita memang sudah menyediakan, misalnya menyuguhkan air minum ya. Air minum kita pakai gelas, sudah pakai gelas kayak gitu. Berarti gelasnya sudah disediakan di sekolah ya, bukan bukan diberikan arahan bahwa bawa tumbler masing-masing gitu. Enggak.
Oh iya iya. Bisa Sekolah yang menyediakan. Yang penting itu tidak sekali pakai, Bu. Jadi bisa kita gunakan lagi gitu. Oh iya, ya sip sip. Bagus nih Bu. Lanjut Bu. Udah. Apalagi nih? Ringkasan program aja kan ini? Iya, ringkasan Udah. program masing-masing anak di sekolah sudah tidak menyediakan. Ya, apalagi ada lagi? Mohon izin Bapak Ibu, Alasan memilih program ini? mohon izin sebentar dulu. Mungkin perlu kita jelaskan yang intrakurikuler. Kalau yang saya baca di LMS kita ini, kalau intrakurikuler itu ya merupakan program atau kegiatan utama sekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program sekolah. Program kegiatan ini dilakukan oleh guru dan murid dalam jam pelajaran setiap hari ditunjukkan untuk mencapaikan tujuan minimal setiap mata pelajaran dalam kurikulum. Sementara itu, program kegiatan kurikuler, kurikuler merupakan program kegiatan yang dilaksanakan sebagai penguat atau pendalaman kegiatan intrakurikuler. Program kegiatan ini meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, pembimbingan seni budaya, dan atau bentuk kegiatan lain yang dapat menguatkan karakter murid. Sedangkan program kegiatan ekstrakurikuler adalah program kegiatan yang dilakukan di luar jam belajar, kegiatan intrakurikuler, dan kegiatan kokurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah. Nah, jadi menurut saya Kayaknya kita dia tuh lebih ke kurikuler kayaknya Pak, karena penanaman karakter kan ya. Nah, itu yang saya perlu kita sepakati. Kalau kita salah nanti menempatkan jenis programnya. Ya, awalnya dulu kita untuk program ringkasan programnya sudah bagus, cuman jenisnya aja lagi. Iya, jadi itu aja sih Bu ya. Jadi kita sama-sama menganalisis. Thank you Pak Joni. Oke, sama-sama. Terima kasih. Ya, sip. Jadi diperbaiki jenis programnya gimana? ekstrakurikuler. Kurikuler. Ini ya, kurikuler ya. Kurikuler, ya, sip. Ya. Untuk ringkasan programnya sudah oke, ya kan? Kemudian apalagi setelah itu? Alasan mengapa? Alasan memilih program. Karena tadi menyadari sampah plastik yang sudah merajalela di lingkungan sekolah. Menyadari dampak penggunaan plastik di lingkungan sekolah, menyadari sampah plastik yang di lingkungan sekolah memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan sekolah. Sehingga untuk mengurangi dampak tersebut, pihak sekolah merancang program ya? Ya, merancang program tersebut. Itu aja. Ya. Udah nanti mungkin bisa sambil dilihat teman-teman di LMS itu kan ada tuh petunjuknya yang apa, bagaimana dan mengapa. Di situ kan ada contoh-contohnya tuh di LMS. Sebentar. Kegiatan bagaimana berikan kesan bagaimana program kegiatan ini dijalankan. Nah, kegiatan ini dilakukan
Berarti gitu ya? Ini yang mana, yang mengapa kah? Yang bagian bagaimana? Bagaimana? Kan ada tuh apa, bagaimana, dengan di bawahnya itu mengapanya. Mm-mm. Kegiatan zero waste ini dilakukan, Gimana, Bu? Langsung lanjut kah? iya, gerakan di bagian ya Zero waste. zero waste ini dilakukan, Nanti diperbaiki ya tulisannya. ya. Dilakukan untuk mengurangi Kegiatan zero waste ini dilakukan setiap hari, setiap hari saat seluruh warga sekolah memasuki lingkungan sekolah dan meninggalkan lingkungan sekolah. Itu aja. Artinya waktunya ya sepanjang waktu gitu. saat berada di sekolah sampai meninggalkan lingkungan sekolah. Kemudian jika warga sekolah ingin, bawahnya Bu, poin kedua, jika warga sekolah ingin Ingin hidup sehat. ingin melakukan ingin melakukan transaksi apa ya bahasanya ya? Ingin jajan ya? Apa sih bahasanya? Jika warga sekolah ingin melakukan pembelian makanan dan minuman, Kenapa ingin membeli makanan dan minuman? ya, maka tapi di atas tadi sudah kita jelaskan lah, mereka wajib membawa. Nggak ada sih Ya. di sini, kecuali Iya. pas presentasi nanti. Ya, membawa botol minum, gelas, dan tempat makan masing-masing. Karena pihak kantin sekolah sudah tidak menyediakan kemasan plastik, kayak kemasan sekali pakai gitu aja. Kemasan Sekali pakai. Kemudian Ya. poin berikutnya, jika mitra dalam kurung orang tua dan kantin melanggar kesepakatan yang telah disetujui, maka pihak sekolah akan memberikan sanksi berupa teguran dan atau pemutusan hubungan kerja. Iya. Pemutusan PHK langsung, Bu. Iya, kalau udah ditegur masih aja berarti PHK langsung. langsung. Ujian memang kepala sekolah PH langsung. Nah, lanjut bahwa jika siswa atau guru yang melanggar. Tadi kan mitra, ini kalau sekolah warga pihak sekolah itu ketinggalan.
Seperti guru melanggar peraturan. biar dia naik dulu Bu, yang pemutusan hubungan kerja turun dulu Bu. Yang jika mitra dalam kurung itu kantin aja Bu, orang tuanya hapus dulu. Ya. Kemudian yang bawah tuh orang tua. Jika orang tua yang beralasan lupa atau tidak memfasilitasi, Maka sekolah menyediakan. enggak, anak tersebut wajib bawa tanaman 1 hari 1. Pot bunga kah? Iya. 1 hari 1 pas Pot 1 hari bunga. 1 kalau 1 hari lupa 1 hari ini. tumbuhan. Kalau lupa hari ini 1 besok hari. bawa. Ya, Iya, 1 hari 1 tumbuhan gitu aja. mantap. 1 bibit tanaman gitu aja Bu. Iya, boleh. Satu hari 1 bibit tanaman gitu doang. Jika siswa atau guru, Kena SP Bu. Nah, hilang ya, kalau Bu. siswa dan guru, Hilang. Jika siswa dan guru, dia akan menjadi spy di sekolah dan maka menjadi petugas kebersihan di sekolah selama 1 gurunya minggu. juga ya. Wah, Ya, dalam 1 minggu berat, Bu, dia kan dalam 1 minggu harus melakukan itu kan, jadi petugas kebersihan, tapi dia sambil jadi spy. Kalau dia udah ketemu orang satu yang melanggar, berarti orang tersebut yang ganti dia menjalani hukuman gitu. ganti. Oh, estafet Oh, gitu. iya. Gurunya pun juga ya Bu Uje ya. Ya, sama. Entah nanti disuruh Maka aku lupa. nyapu selasar Maka saya kah? Disuruh Iya, iya. apakah? Gitu. Bersihkan musola seminggu kah? Gitu biasanya, Bu. Mantap lah. Lanjut, Lanjut, Bu. apa lagi? Bu ya, Bu, apa lagi Bu? Ibu siapa nih tadi? Ibu. Alasannya. Ya, alasannya tadi sudah lah nih alasan udah. Bukan. Alasannya itu, bentar lah aku sambil lihat. Jelaskan mengapa misalnya kegiatan ini akan menumbuh kembangkan lingkungan belajar yang dapat menciptakan titik-titik karena Apa tadi Bu Raya? kalau di sinilah aku baca dulu yang contohnya di sinilah. Nggih. Kegiatan ini akan menumbuh kembangkan lingkungan belajar yang dapat menciptakan interaksi sosial yang positif, arif, dan bijaksana karena memberikan kesempatan murid untuk semakin sering berinteraksi dan membangun interaksi secara positif dengan adik kelas dan kakak kelas mereka. Kakak kelas menjadi among bagi adik kelasnya, adik kelas dapat belajar sikap menghargai, dan kakak kelas belajar mengayomi adik kelas sehingga diharapkan tercipta interaksi sosial yang positif. Selain itu, lewat interaksi ini, murid juga akan belajar meningkatkan keterampilan membaca mereka. Ini contoh yang di LMS. Karena ini kan ya tadi programnya ini kita yang nomor 4 poin pertanyaan yang di LMS itu lihat kembali 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Pilih minimal salah satu katanya. Boleh juga kita pilihnya lebih dari 1 karakter lingkungan yang ingin dibangun. Ada 7. Ada 7 Iya. tadi. Ya, kayaknya aku tinggal di sekolah, Soy. Aku ingat Ibu Kiki pinjam mau apa rekam video untuk dia ujian. Melalui program atau kegiatan ini kita itu karakteristik lingkungan yang ingin kita bangun itu yang mana minimal Masuk mana? Apa-apa aja karakteristiknya, Bu? Apa aja. Mbak, buku tuh Bang. Ada 7 karakteristiknya, Dong. Karakteristik. Ada 7 karakteristik lingkungan.
1, lingkungan positif. Itu kan Bu Raya ya? Iya. 2, lingkungan keterampilan berinteraksi sosial. 3, lingkungan melatih keterampilan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. 4, lingkungan memahami kekuatan diri. 5, lingkungan membuka wawasan dan visi murid. 6, lingkungan membuat murid aktif. 7, lingkungan membutuhkan sikap tangguh bangkit dalam kesempatan dan kesulitan. Itu kan masuk mana kayak gitu kah? Ada nggak modulnya? Bisa. Rating dan sikap tangguh. Karakteristik yang ingin dibangun. Modulnya ada, Bu. Ada modul. Iya. Coba baca dulu, Pak. Tadi dulu lah, baca. Yang pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif. Tadi lingkungan positif Ya. ya. Lingkungan positif. Ya, dan merasa emosi positif. Lingkungan yang seperti ini akan membuat murid mampu dan berkeinginan untuk melakukan hal-hal secara positif untuk dirinya sendiri serta memberikan pengaruh positif kepada kehidupan orang lain dan sekelilingnya. Pola pikir positif ini didapatkan oleh murid melalui pengalaman emosi positif dalam konteks sekolah, di mana murid bukan hanya merasa nyaman, aman, dan merasa menjadi bagian dari komunitas sekolah, namun juga didapat dari adanya keadaan di mana murid merasa keselarasan antara kebutuhan dan harapan terhadap sekolah dan lingkungannya dengan pengalaman belajar yang didapat dari sekolah. Mungkin banyak lagi penjelasannya ya. Nomor 2, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Di dalam lingkungan yang seperti ini, nilai-nilai tersebut kemudian akan mewujudkan menjadi atmosfer sekolah yang positif, di mana hubungan dan interaksi sosial yang terjalin di antara murid, guru, orang tua, maupun seluruh komunitas yang terkait akan terasa sangat positif dan kontributif. Yang ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang membutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Lingkungan ini akan memungkinkan murid untuk memiliki determinasi diri yang kuat dalam proses pembelajaran, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Dalam lingkungan ini, murid akan belajar tentang nilai-nilai ketekunan serta kerja keras. Murid akan belajar untuk mampu melihat sejauh mana kemajuan proses belajarnya. Murid mampu mengerjakan tugas sekolahnya secara mandiri, memiliki pemahaman yang benar dan cakap sehingga berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nomor 4, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri sesama serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Lingkungan yang seperti ini akan membantu murid untuk dapat menerapkan dan mempergunakan apa yang menjadi kekuatan dirinya dan memanfaatkan serta menerapkannya dalam berbagai konteks yang berbeda-beda. Nomor 5, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Lingkungan seperti ini akan memberikan kesempatan bagi murid untuk melihat dirinya sendiri sebagai bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari di luar dirinya. Lingkungan ini akan memberikan peluang bagi murid untuk belajar melalui pelayanan kepada masyarakat dan komunitas
di mana mereka akan dapat terus mengasah rasa kemanusiaan, kepedulian, dan rasa cinta kasih. Yang keenam, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajar sendiri. Lingkungan yang seperti ini akan menyediakan berbagai kegiatan belajar yang menarik, menantang, bermakna, di mana dalam prosesnya murid akan merasa senang hati dan menikmati setiap momen pembelajarannya. Yang ketujuh, lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Lingkungan ini akan membantu murid untuk berani menerima tantangan, berjiwa besar, dan selalu bangkit lagi dan lagi, berusaha mencari solusi bila mana menemukan kegagalan. Lingkungan ini akan memungkinkan murid untuk selalu mengambil pelajaran dari setiap kegagalan-kegagalan yang dijumpainya dan berusaha untuk menemukan cara-cara alternatif atau cara yang paling tepat. Nah, ini ya penjelasannya 7 Ya. lingkungan tadi. Ada dicatatnya. Ya. Setuju tadi. Jadi dari program Ibu J tadi kita masukkan karakteristik yang mana yang akan dibangunnya kan? Ya. Apakah yang Diidentifikasi satu? ya. G, diidentifikasi dulu nih. Kayaknya masuk yang pola pikir positif sama menciptakan Berinteraksi sosial. keterampilan, iya, interaksi sosial itu yang 1 sama 2 ya. Menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif. Positif ya. Ya, Sama yang keduanya yang itu tadi, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial tuh. gimana teman-teman? Setujukah untuk karakteristik yang ingin dibangun tuh lingkungan positif dengan lingkungan berinteraksi sosial ya Putri? Kemudian ada 3 Bu menurut saya tuh. Yang pertama tadi sama dengan Ibu Raya ya. Lingkungan positif, kemudian keterampilan berinteraksi sosial. Kemudian ditambah yang ketiganya tentang ini Bu, visi misi, wawasan dan visi. Kan di sekolah kita masing-masing kan punya visi misi sekolah berkaitan dengan itu kan. Tentang lingkungan yang seperti apa. Ya, yang mana itu Pak? Yang nomor 3 Nomor 5 ya? Ya, nomor 5 wawasan dan visi. Nomor 5. Oke, ada 3 nih. Jadi poin penting itu sesuai dengan topik yang kita bahas itu. Ada 3 nih yang kita identifikasi. Yang pertama lingkungan positif, yang kedua lingkungan keterampilan berinteraksi sosial, yang ketiga lingkungan membuka wawasan dan visi murid. Ya. Kemana Pak Joni? Gimana? Apakah ada masukan? Dikasih warna aja Bu, biar Ya. biar apa aja dulu dikasih Kita warna. 3 dulu kita kasih warna ya. Ya. Kalau saya sih setuju lingkungan positif kan. Jadi tadi kalau dari apa yang disampaikan oleh Ibu Uje tadi, kegiatan-kegiatan sekolahnya memang itu positif. Kemudian ya keterampilan bersosial juga Sosial. bisa dilatih ya. Karena ada Kemudian mitranya. ya visi dan misi kan ada Setiap tujuan sekolah tadi kan punya maksudnya visi dan misi juga, Pak. ya menciptakan lingkungan yang mungkin bersih, sehat ya yang enak dipandang mata gitu kan, artinya jauh dari sampah, sehingga timbullah program yang digagas oleh Ibu Uje, di mana program ini kan sudah berjalan dan sudah kelihatan tuh aksi-aksi nyatanya dan juga mungkin sudah bisa dirasakan dampak sampai dengan di lingkungan kan, artinya ada ketertarikan lingkungan yang lain ya, ada lingkungan di sana kan tadi Bu Uje bilang kan ada yang awalnya cuma SMP jadi menambah kepada SD dan melihat program itu ya sangat berdampak. Ya, mungkin ada keterkaitan juga dengan lingkungan sekitar ya. Ya. Kemudian untuk siswanya gimana Pak? Di sini kan ada juga satu yang ke-6 itu keaktifan murid. Nah, sementara kan tadi kan dampak dari yang dilakukan program ini kan berdampak pada siswa kan? Ya, dan di sini kan siswa lebih aktif apalagi apabila ia kena sanksi ya.
Jadi dia Ya, aktif keaktifan untuk murid masuk sebagai juga. spy tadi kan, spy artinya menjadi mata-mata lah. Ya, Ya, dimana nanti ini sangat menantang bagi dia kan, nah dia cari betul. gitu nanti. Nah, jadi ada juga lingkungan yang menantang. Karena sangat menantang, misalnya Pak Largus kena, ya tentu Pak Largus mata-matai saya mungkin ya. Ya, mata-matain. Jangan-jangan Berarti Pak masuk Joni ini juga keaktifan murid, Pak. ya oke lah, saya setuju-setuju aja Pak. Kalau memang itu ada ya nggak apa-apa. Atau kalau kita identifikasi masuk semua yang ketujuh ini lebih bagus kan, asal kita Ya, bisa jauh lebih jelaskan. bagus kan semua sesuai programnya tadi. Iya, program kena semua kan, lingkungan kena, siswa aktif kena, Ya, visi misi sekolah ya terlaksana kan, itu. ya. Kemudian berbasis kekuatan diri juga mungkin. Ya, Kalau memang kita ada ya kita identifikasi semua identifikasi aja, tujuh-tujuhnya Bu. masuk aja. Tujuh. Karena arahan belajar kita kan kepemimpinan murid kan gitu anunya. Ya, Dengan sesuai program dengan ini murid yang artinya merasakan ada kepemimpinan. Situ tujuh ya. sekalian Ibu Nia. Iya. 7 sekalian programnya teh, 7 karakteristik lingkungannya. Di satu-satu kah? Ya, Penjelasannya ada di di modul kita ya, ada di situ. Iya. Ada 7. Ada sih mencatat tapi Iya, ada 7 penjelasannya dari 7 lingkungan tadi. maksudnya ini dimasukkan semuanya kah, Pak? ya semuanya Bu, 7 karakteristik itu. Ya, yang ingin dibangun. Sampai jam berapa kita diskusi ini? Nggak tahu Pak, udah jam 5 Pak. Sampai dikeluarkan kan? Sampai dikeluarkan. Sampai lepa Pak. Sampai lepa kata Pak Ragus. Hebat nih Pak Ragus nih, bahasa Dayak nih. Oh, 100% jadi Pak. Ela-ela Pak Ragus. Harus Pak. Mantap. Aku nggak bisa bahasa Timur Pak Ragus. Harus, kalau ke timur nanti harus bisa lah. Iya. Kalau makan apa bahasa Timurnya Pak Ragus? Kalau kan beda-beda anunya Pak, daerahnya. Kalau kami itu makan tuh hang. Hang. Ya. Iya, hang. Sambil Bu Kurnia ngetik lah. Ini untuk pengertiannya nanti aja gini dulu Pak, soalnya ada kan Ya, di Bu. modul. Nanti Ya, kan nanti aja Bu, bisa Ibu Ya. sesuaikan aja nanti. yang mau ditambah lagi setelah ini Kita apa? Bu? lanjut ke itu aja, ke diagram tadi. Ya, Oh, diagram Y. Oke. Ya. So, voice, pilihan voice, kemudian kepemimpinan. I want sip. Diagram. Buatlah sebuah diagram Y, tanda setiap bagian diagram tersebut dengan suara pilihan pemilihan. Setiap bagian silakan ditulis bagaimana strategi akan bakal pilih mendorong suara pilihan kepemimpinan murid kepada membaca untuk adik kelas ini. Pastikan proses diskusi. Kita cari contoh yang lain dulu. Kalau ada contoh punya orang, Ya, baca-baca dulu. Wah. Kesenjangan.
Kalau kalau punya orang lah, ini ada punya orang nih terkait sampah juga lah untuk yang voice atau suara tuh. Kalau punya orang nih kan nama kegiatannya itu adalah, bentar lah. Nama kegiatannya itu adalah Halilintar, Habitus Lestarikan Lingkungan Sekitar kan. Halilintar. Eh, jadi tentang membuang sampah pada tempatnya dan penanganannya yang belum maksimal. Jadi untuk apa namanya voice-nya di sini mana tadi ya? Coba Ibu Anu aja ini loh Bu, apa namanya di Google Meet aja Bu supaya kita lihat Oh, sama-sama. oke, bentar. Ku kirim Tampilkan. di itu aja lah. Ah, Nggak, ntar ku kirim di kolom chat ya, itunya linknya mungkin bisa ya. dibaca. Bentar ya. Ibu Raya kirim di mana, Bu? Bentar. Aku kirim dulu, oleh aku buka pakai HP satunya jadi Oh, ya. belum terkirim ke Bentar, Bu, satunya. ya. Kita coba kirim juga ini. Sudah aku kirim di kolom chat. Oke, Bu. Iya. Tugas bangku Mas.
Mereka lagi buka. Halo, Bapak Ibu saya izin ke belakang dulu ya, Siap, sebentar. siap. Ya. Ya. Silakan Pak. Bapak Ibu kita sambil cari-cari referensi dulu ya. Ya. Ya, Bunia ini ada juga punya orang ini selesai. Lagi baca-baca juga. Cocokkan. Ada jasa saya di depan laptop nih. Iya. Diagramnya suara pilihan.
Bu Raya, gimana tadi dapat lah Apanya? yang diagram tadi tentang lingkungan tadi Bu Raya? Itu yang di kolom chat. Pian chat di mana? Di WA Ulun kah? Bukan di sini, di Oh, ada kah? ya. Oke. Masih lanjut? Lanjut, Pak. Oh. Bisa dibuka yang dikirim Ibu Raya tuh, Pak. Di mana, di itu kah? Di kolom chat ini, Pak. Oke, mana kolom chat? Oh, tugas melalui ruang kolaborasi. Sampai mana sudah Teh? Baru bergabung lagi. Silakan. Gabung Ibu J. Ya, sampai mana sudah Pak? Sudah sampai Tengkiling ini. Masih cari yang apa namanya tuh yang voice apa nama di bawahnya segitiga itu. Itu Bu J, kita sudah nih di atas sudah tadi bahas ya. Kemudian masuk pada diagram Y. Ada suara, Diagram Y. pilihan dan kepemilikan. Suara Itu itu ada maksudnya gimana? Itu ada dikirim Ibu Raya contoh program orang tuh gimana tuh tentang suara, pilihan dan kepemilikan gitu. Coba kita baca dulu. Itu ada linknya tuh. Di mana tuh? Di chat. Di kolom chat, Bu. Ini chat Zoom ini. Chat. Bagus email. saja ini punya. Aduh, belum masuk. Bu, kirim ulang Bu, belum masuk. Hah? Enggak masuk. Oh iya, ulang Soalnya ya. tadi kirim ulang Bu. Oleh Bu J kita keluar tadi. Iya, keluar. Bentar. Sepertinya cocok aja dengan punya kita Ibu Nia. Kenapa Pak? Cocok aja dengan yang kita buat tadi, tinggal tambahkan yang Iya bagus ya. Bisa. Kadang kembali. Gimana Ibu J? Ntar pala. Baru buka. Hah? Yang nyanyi itu Bu. Entar. Tetap Nyanyi ya. Ada Bagaimana musik tugas-tugas LMS teman-teman sudah selesai semua kah? ya, masih dalam proses Bu. belum Bu Raya. Bu Raya sudahkah itu aksi nyata pra-observasi? Sudah semua. Tinggal dengan PP aja lagi. Oh, iya. Itu tuh yang dengan PP itu wajib rekam kah atau nggak apa-apa aja yang paskanya kita sama jarkan sejawat tanpa direkam? Kalau yang pendamping individunya kan Iya. pasca. Paskanya kalau lu lihat di video orang-orang tuh ada pas wajib lah itu. ada PP. Iya, itu wajib rekam dengan PP kah? Oh iya. Punya kutu kalau yang tanpa PP sudah semua, tapi kalau memang wajib dengan PP kan nanti nunggu pendampingan individu lagi baru proses lagi yang itu. Kalau pra observasi sama observasinya nggak usah pakai PP pas sudah Mantap aja sudah. Lanjut J Braya. Tuntas memang. Nah. Menyesuaikan
menyesuaikan aja kayaknya Bu yang voice tuh. Kan mirip-mirip aja itu. Nama Betul. apa itu namanya programnya. Bujur. Menyesuaikan itu aja Bu, dimasukkan itu aja daripada kita Masukkan pusing-pusing tambahan mikirin. yang Iya itu loh. ini Ya, aja. kita itu aja lah. Siap. Ya, sip. Itu Ya, nanti aja lah kita disimak. masukkan lah. Ya, Sudah deskripsinya asik ya. masukkan itu. Bungkus Ibu J pakai plastik. Bungkus. Tapi yang menginisiasi itu kalau di tempat kami bukan siswa malah Bu, malah memang pihak sekolahnya. Enggak Bu J, karena ini kita sesuaikan karena kita kan harus melibatkan Oh apa tuh iya, kepemimpinan kepemimpinan siswa. muridnya. Betul, Pimpinan betul. siswa. Iya. Oke, sip, Setuju ke setuju. restriktif, Bu. Iya. Masuk. Jadi Bungkus. walaupun yang menggagas itu adalah sekolah, kita tetap harus mempertimbangkan unsur itu, 3 unsur itu, yang kepemimpinan Oke. muridnya. Mantul, Bro ya. Bungkus, Bu Raya. Bungkus memang. Bungkus, taruh Oke aja lah, bungkus. oke aja lah. Sip, setuju. Ya, simpan Bu Raya, nanti hilang linknya tuh. Kirim Japri langsung Bu Raya di WA. Iya, Oke, kita nih anu Iya, Kak, iya. bikin grup baru Kak? Enggak. bikin grup. Nanti Bu J Kak Grup yang terakhir. bikin. Grup terakhir. Boleh, bisa nanti. Habisnya kita edit nanti videonya sedih. Iya. Data Anu terakhir kan akan ya. pergi. Bu J, lagu itu nanti kita Nah, piananya tampil Bu. mendongeng jauh Lon. Sudah Nah, daftar? ya setuju. Sudah Setuju. daftar? Tampil mendongeng lah pian lah Bu. Ya. Buburnya. Ya, sudah. Sip, mantap. Bu Raya tampil apa? Pak Joni tampil. Aku anu Ja, bagus. aku cheerleadersnya Ja nanti. Kami tim hore. Hore, hore. Dampak positif Selempang kita, tadi sudah kita jelaskan. Besempang loh kita. Selempang tapi belum pesan lagi. Ya, sip. Itu Warna apa anu tadi? kalau pakai selempangnya tuh pas pengukuhan ya kan, Iya, bukan pas pas pengukuhan panen aja. juga. Pas pengukuhan aja pakai itu. Oh. Pas baju putih ya kan, Bu J? Iya. Jangan baju batik pakai itu, kita belum pengumuman kelulusan, Bu. Oh, kada pas baju Bu putih. J, Ya, rok hitam panjangnya tuh harus pan kah? Kada tada Oh, enggak juga, mau ya? Bu. Ay. ulun kada suka sepan lu lebar. Boleh yang payung kah? Boleh yang duyung kah? Yang penting panjang. Kan belipit-lipit kah? Lebar kah? Kada boleh yang seksi aja lah. Bebas. Yang penting panjang kesepakatannya kemarin. Oh. Biar seragam Jangan lupa katanya. Aku Iya. nih batik biru nih yang kedida nah, batik nasional Sama. kah, batik topeng kah nggak ada aku warna biru. Kalau warna Sama, hijau nggak aku ada. ada. Iya. Beli ai, ulun. Nah, punya orang tuh nggak ada, Bu, dampak positif Yuk, kita dan lanjut keterkaitan zerois dengan Untuk diagram, saja. untuk diagram tadi sudah ACC. Kita lanjut dampak positif nih, nah. Ya, dampak positif pertama terhadap kepemimpinan tadi. Terhadap lingkungan yang utama. Ya kan? Apa tadi kebersihan, keterampilan apa? Nah, itu gak bisa kena bahasa. Itu Kebersihan kayak, lingkungan. ya di situ aja. Terus dampaknya tadi Terhadap ada karena tubuh. satu atap tuh, Bu J. Ya, memberikan dampak positif pada sekolah yang berada di lingkungan Ada TK SD kah? ada SMA juga. Oh, SMA ada juga. Iya, perguruan tinggi juga. Oh, Luar biasa ya. Yang pasti kan dampaknya itu terhadap karakteristik siswa juga kan ada tuh. Iya. iya. 7 Karena itu karakteristik. yang utama. Dampak karakteristiknya mereka jadi lebih bertanggung jawab dengan barangnya masing-masing. Mereka nyuci sendiri, mengembalikan ke tempatnya masing-masing, kayak gitu. Ya, sip. Disiplin juga. Mantul sudah. Iya, disiplin. Pembiasaannya itu. Ini sudah berjalan Kak Bu J? Sudah. Memang program Ibu J kok kepala sekolah. Jadi kami sekarang biaya
biaya OB pun berkurang, Bu. Karena yang kena hukum tuh pasti ada tiap minggu. Nah, Ibu Bu J, pertanyaanku nih lah. Ya, saya juga ada bertanya nih. Saya juga nanti, Bu. Pertanyaanku, karena tadi kan katanya ini kalau misalnya ada yang melanggar tidak hanya siswa tetapi juga guru. Guru. Tidak, Nah. misalnya ada guru yang melanggar itu gitulah. Tetapi kan tadi ada konsekuensinya, tetapi kayak tidak melakukan konsekuensi yang sudah diberikan begitu untuk gurunya. Kalau Iya. misalnya ada yang tidak melakukan itu tuh bagaimana? Ya, Langsung masuk secara coaching, nih, Bu. Secara nih, masuk coaching. Langsung di coaching. Langsung masuk bengkel. Mentalnya kuat banget lah. Langsung masuk coaching. Perlu banyak belajar nih mentalnya menghadapi senior-senior. Iya, itu namanya. Langsung kan biasanya kita ada yang melapor, kita pantau, oh ternyata sesuai dengan laporan, langsung panggil. Oh, gitu. Jadi tidak ada besok-besok, langsung saat itu juga dipanggil. Berarti langsung saktinya dipanggil. Tidak ada rasa ketidaknyamanan ya? Tidak, harus. Tantangan di lapangannya apa, Bu Uje? Tantangannya itu jelas pertama dari orang tua. Ada beberapa orang tua yang memang merasa ya terlalu lebay dengan peraturan tersebut. Iya. Apa cuma bekas sampah, bekas minum doang, plastik. Ya kayak ya plastik minuman rasa-rasa aja jadi permasalahan gitu. Ya botol teh pucuk aja jadi permasalahan gitu biasanya. Nah, itu kita kalau kemarin itu memang ada orang tua yang vokal, langsung ke wali kelas, langsung saya panggil, Bu, saya kasih pemahaman gitu. Ada 2 orang kemarin tuh yang sempat dipanggil. Iya. Karena merasa keberatan dengan peraturan yang ada kan. Dengan alasan ya kan. Apa kami itu, Bu? sebenarnya dulu juga waktu kepala sekolah yang dulu gitulah, sebenarnya kami juga pernah melakukan hal yang sama. Cuma dulu kami sama sih bawa segala tempat makanan, tempat minuman, dan kantin pun tidak diperkenankan menjual makanan tidak hanya minuman, snack-snack yang ada plastiknya juga dulu tidak diperkenankan begitu. Memang dampaknya sih lumayan positif gitu ya, sampah plastik dan segala macam memang signifikan begitu berkurangnya. Ya, cuma ini Bu yang masih salah satu tantangannya di bagian mitra di kantin kan mereka nggak bisa secara 100% tanpa menjual makanan tanpa kemasan kan. Nah, tapi setidaknya dengan mengurangi penggunaan sampah minuman, ya kayak tempat minuman blender segala macam itu kan udah nggak dipakai lagi itu Bu. Itu sudah sangat-sangat berpengaruh terhadap jumlah sampah yang ada di sekolah. Sampai sekarang sebenarnya bukan 100% tanpa plastik ya di sekolah, bukan. Tetapi kayak makanan dan minuman yang memang masih dalam kemasan sekali pakai itu memang masih ada. Tidak bisa langsung kita jadikan 100%. Cuma tadi kita mulai dari bungkusan makanan, dari tempat minum blender dengan tempat minuman yang plastik 1000-an yang biasa ditenteng itu, Bu. Nah, kan anak-anak paling banyak itu biasanya. Dengan botol minuman aqua dan lain-lain itu sudah mulai berkurang. Sudah disuruh ke main room kita. Ini nanti yang bikin slide-nya Bu Uje aja ya? Atau siapa? Bu, nggak bisa Bu saya, Bu. 17.05 Bu kata Pak Suwondo. Masih ada waktu kita. Itu kembali ke main room-nya apa tuh di WA? 17.05 katanya. Belum kah? Oh, 17.05 belum. Ya. Gini aja Bu Raya, bikinkan nanti kita isi aja. Oke. Yang bisa dimasuk semua orang. Oke, nanti ku bikinin lah. Ini kan nanti refleksi nih, siapa perwakilan Pak Joni atau Pak Largus kah? Iya. Pak Largus aja lah, ya kan. Pak Largus aja lah. Ya. Pak Largus ya. Saya terus ya. Bagi tugas kayak mana untuk hari Senin? Kembali ke 5 menit lagi. Ya, saya moderator aja lah. Sudah kemarin pengisi suara. Ya.
Moderator Ibu saja. Kurnia. Ibu Raya kan lagi antara notulen dengan MC. Ulun menjawab. MC aja. Ulun Aku nggak menjawab pernah jadi soal. MC. Ulun menjawab. Aku nggak pernah jadi MC, aku MC aja ya. Ya, MC Iya, Bu Raya Oke. MC. Ulun menjawab. Ibu Raya MC lah. Presentasi Ya, Largus saja mau. Pak Largus presenter. Pak Argus presentasi, oke gas. Gas Pak Largus. notulen lah, notulen. Pak Joni menjawab. MC ini Ulun menjawab, Bu. yang Nanti menyampaikan Pak Joni penanya ke grup lain. Pak Largus ya lah presenter lah. Belum pernah Ya, ya, Pak gas. Largus nih presenter bungkus. nih. Moderator Ibu Raya kah? Ya, Iya, moderator Bu Raya. moderator itu yang memandukan ya? Nggih. Ya, aku moderator aja. Ya, Bu Raya ya. Berarti Bu Kurnia yang MC ya? Notulen. Notulen dan ice breaking Bu Kurnia. Ya. Presentasi siapa? Presenter Pak Largus. Pak Joni penanya kelompok lain. Saya penjawab kelompok kita. Bu Raya jadi MC. Ya, sip dah. Ya, Saya moderator. Oke. Sip. Ya. Sip. Bentar kita catat dulu untuk di itu. Bungkus memang. Bungkus. Iya, mantap. Pak Largus. Gas Pak Largus. Refleksi nanti siapa? Pak Largus. Yes, oke, bungkus. Atur saja. Aduh. Ice breakingnya siapa? Bunia, aduh. Bunia. Iya. Bu J, ini kita sudah kan nih? Sudah selesai kan nih? Sudah selesai ya berarti ya pembahasan kita ya? Iya. Ya, mau tanya-tanya dengan Bu J nih, yang sebagai pemimpin masih muda itu gimana sih menghadapi di atas kita kayak gitu. Nah, misalnya kan ada kebijakan-kebijakan baru sebagai kepala sekolah, itu pastinya banyak mendengar suara-suara kayak gitulah. Itu gimana tuh perasaannya, tanggapannya? Bu, kalau saya itu biasanya untuk mengambil hati yang senior-senior, saya panggil dulu. Bu, rencananya kayak gini, gimana menurut Ibu bla 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 bla. Jadi merasa terlibat dan merasa punya andil saat kebijakan itu diumumkan ke publik. Oh iya. Jadi biasanya diberikan tanggung jawab yang menjadi koordinator dari apa itu program yang ada gitu biasanya. Berarti pendekatannya kepada punya P5. senior dulu. Iya, sebenarnya meskipun itu sudah memang ya kita sebagai apa ya namanya, sebagai salah satu cara supaya mereka tuh nggak merasa oh seenaknya buat ini buat itu. Nah gitu Bu. Biasanya saya kayak gitu Bu. Karena di tempat saya itu rata-rata masih muda semua. Nggak ada yang umur 40, nggak ada yang sampai umur 40 belum ada. Oh, pantas enak lah. Kalau di Jadi yang 50, 40. Kalau yang banyak guru senior nih yang agak susah lah Bu Kurnia. Iya, betul Bu Raya. Dan enaknya lagi karena kita yayasan, jadi kan setiap tahun memang kita sudah tanda tangan kontrak. Tinggal dikembalikan kepada kontrak. Iya. Iya sih. Itu Bu. Kalau swasta privilege-nya di situ, alhamdulillah. Iya. Masih muda-muda semua Bu, jadi enak. Oh rembukan, gimana kalau ini, langsung kita susun sama-sama gitu biasa. Langsung eksekusi siapa yang tanggung jawab ini, langsung selesai. Ayo sudah disuruh kembali kita. Kembali Bu. Oke, mantap. Terima kasih Pak Mantap, Largus. terima kasih. Siap ya. Iya, siap. Bikin grupnya ya Bu Uce ya atau Bu Kurnia. Siap. Oke. Lanjutkan Ibu Kurnia. Sore. Iya. Bungkus sudah. Yuk pindah Sip ya. link. Salah. Menatap